Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang kita bahas yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Namun kali ini yang lebih kita fokuskan yaitu persamaan linier. Sebelum kita mengetahui apa itu persamaan linier, kalian harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persamaan. Jadi persamaan ini adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan atau biasanya dilambangkan dengan kata strip 2 seperti ini. Kemudian apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka ini adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau yang masih memuat variabel. Variabel itu bisa berupa huruf, bisa berupa A, bisa berupa B, bisa berupa C, dan seterusnya. Lebih sering juga variabel ini digunakan variabel-variabel seperti variabel X, variabel Z, dan variabel Y. Kita lanjut. Apa itu persamaan linier? Persamaan linier adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi adalah 1. Tahu pangkat ya? Jadi pangkat tertingginya adalah 1. Misalnya variabel X atau variabel Z. Jadi pangkat variabelnya di sini sah 1 atau tidak ditulis. Jenis-jenis persamaan linier ada persamaan linier 1 variabel, ada persamaan linier 2 variabel, dan ada persamaan linier 3 variabel. Yang pertama kita lihat contoh untuk persamaan linier 1 variabel. Contohnya 2x ditambah 10 sama dengan 0. Tadi Ibu bilang variabel itu bisa berupa huruf ya. Huruf apapun, bisa berupa A, B, C, X, Y, Z. Bisa berupa T, bisa berupa L, dan seterusnya. Di sini dalam contoh soal nomor 1 itu variabelnya hanya 1, yaitu variabel X. Begitu juga contoh nomor 2. 2T sama dengan 14, di sini hanya terdapat satu variabel saja, yaitu variabel T. Kemudian yang jenis kedua yaitu persamaan linier dengan 2 variabel. Artinya persamaannya di sini memuat ada 2 variabel. Pada contoh pertama di sini variabel yang termuat yaitu variabel X dan variabel Y. Sedangkan yang contoh nomor 2 di sini variabelnya juga ada 2 yaitu variabel M dan variabel N. Yang ketiga, jenisnya ada persamaan linier 3 variabel. Jadi persamaan linier 3 variabel ini contohnya berupa 2x ditambah y min 3z sama dengan 20. Di sini kenapa dibilang persamaan linier 3 variabel? Karena dia memuat 3 variabel sekaligus, yaitu variabel x, variabel y, dan variabel z. Apakah boleh Bu selain X, Y, Z? Boleh. Bisa berupa contoh kedua ya, silakan dilihat di sini bisa berupa variabel P, variabel Q, dan variabel X. Ini disebutlah dia merupakan variabel persamaan linier 3 variabel. Untuk bab ini kita akan hanya membahas ya persamaan linier 1 variabel. Artinya yang kita bahas di sini hanya 1 variabel saja. Bentuk umum persamaan linier 1 variabel itu berupa bentuk umumnya ya. AX ditambah B sama dengan 0 dengan A. Ini disebut dengan koefisien. Koefisien itu pasti berdampingan dengan variabel. Kemudian di sini B ini adalah konstanta. A dan B di sini adalah himpunan bilangan real, boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan A di sini tidak boleh sama dengan 0. Oke. Sekarang coba lihat contoh ya. Di sini ada beberapa persamaan.
Silahkan kalian lihat, kita cek ya sama-sama mana yang merupakan persamaan linear satu variabel dan mana persamaan yang bukan persamaan satu variabel. Yang pertama di sini lihat, silakan dilihat y ditambah 2 sama dengan 16. Berapa variabel pada persamaan ini? Ada satu, yaitu variabel y. Ini berarti merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian yang B di sini x, y sama dengan 20. Apakah ini disebut dengan persamaan? Ya, persamaan ya. Apakah di sini merupakan persamaan linear satu variabel? Tidak, karena di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel x dan y. Berarti ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian yang C di sini. T pangkat 3 ditambah 6 sama dengan 3 ditambah 2T. Apakah ini disebut persamaan linear satu variabel? Bukan ya, di sini memang variabelnya ada satu, yaitu variabel T, namun di sini dia memiliki pangkat 3. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa persamaan linear itu dia pangkatnya hanya satu saja, atau tidak perlu ditulis. Kemudian yang D berarti ini bukan. Kemudian yang D di sini wx ditambah 8 sama dengan 2. Apakah ini variabel persamaan linear satu variabel? Ini juga bukan, karena dia terdiri dari dua variabel, yaitu variabel w dan x ya. Oke. Lanjut langkah-langkah untuk menentukan atau menghitung persamaan linear satu variabel. Langkah-langkahnya ada dua, Ibu singkat saja. Yang pertama, kalian harus mengelompokkan variabel dan konstantanya. Jadi yang mana variabel, yang mana konstanta kalian sudah harus tahu. Variabel ini pasti berdampingan dengan koefisien. Nah, jadi nanti variabel dan koefisien ini silahkan kalian letakkan di sebelah kiri. Sedangkan konstantanya nanti kalian himpunkan ya, yang sesama konstanta tanpa variabel itu tadi di sebelah kanan. Setelah dikelompokkan, maka kalian jumlahkan. Oke, contoh soal yang pertama, 7x min 4 sama dengan 2x ditambah 16. Seperti langkah-langkah yang tadi Ibu tuliskan, bahwa dalam menentukan atau menghitung persamaan linear satu variabel, kalian harus mengelompokkan variabel plus koefisien dan konstantanya. Jadi variabel dan koefisiennya di sebelah kiri, sedangkan konstantanya sebelah kanan. Sekarang pertama kalian lihat dulu soalnya di sini, yang mana koefisien, yang mana konstanta. Jadi lihat dulu yang ada variabelnya berarti koefisien. Ini koefisien. Sedangkan ini merupakan konstanta. Ini yang berdampingan dengan variabel disebut koefisien, dan ini disebut dengan konstanta. Oke, 7x min 4 sama dengan 2x ditambah 16. Lanjut, setelah kita menentukan yang mana koefisien, yang mana konstanta, sekarang tinggal mengelompokkan ya tadi. Jadi di sini koefisien yang di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 7x ini kita pindahkan karena di sini nilainya positif. Ketika dipindahkan melewati tanda sama dengan, berarti dia akan berubah menjadi negatif 2x. Sama dengannya tetap kita tulis. Kemudian di sini konstantanya karena dia bernilai negatif, ketika dipindahkan di sebelah kanan atau melewati atau melangkahi tanda sama dengan, maka dia akan bernilai positif 4. 16 tetap kita tulis ya, ditambahkan 4 karena ini tadi
negatifnya akan berubah menjadi positif. Kemudian baru kita bisa jumlahkan. 7x dikurang 2x berarti 5x, kemudian 16 ditambah 4 yaitu 20. Di sini x itu x sama dengan, karena kita mencari nilai x ya, maka 5 ini akan jadi pembagi, yaitu 20 dibagi 5, maka nilai x nya sama dengan 20 bagi 5 sama dengan 4. Lanjut contoh kedua, 5AQ min 1 sama dengan 2Q plus 3. Di sini ada tanda kurung, artinya di sini dalam kurung 5 ini punyanya 2Q dan punyanya 1. 2 di sini punyanya Q dan punyanya 3. Caranya gimana? Pertama kalian kalikan dulu. Jadi 5 kali 2Q, 5 kali 1. Kemudian ini juga 2 kali Q dan 2 kali 3. Oke, dikalikan. Setelah kalian kalikan nanti baru bisa menentukan koefisien dan konstantanya. 5 kali 2 di sini 10Q, tulis tanda minnya. Kemudian 5 kali 1 5. Kemudian yang di ruas sebelah kanan 2 kali Q ya, 2Q ditambah 2 kali 3 ada 6. Sekarang kita bisa menentukan yang mana koefisien, yang mana konstanta. Jelas yang ini tadi yang berdampingan dengan variabel disebut dengan koefisien, yang tidak berdampingan di sini konstanta. Ini juga ini merupakan koefisien karena berdampingan dengan variabel Q, dan di sini konstantanya. Setelah kita menentukan koefisien konstanta, silahkan kita kelompokkan ya. Jadi 10Q kita kelompokkan dengan koefisien, sesama koefisien. Karena di sini dia berpindah ruas atau melewati tanda sama dengan, maka yang positif akan jadi negatif, yang negatif akan menjadi positif. Jadi di sini karena dia positif 2AQ dipindahkan jadi negatif 2Q. Kemudian di sini 6-nya kita tulis dulu, kemudian baru koefisiennya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Karena di sini koefisiennya konstantanya minus, jadi ketika dipindahkan maka akan sama dengan plus ya. Jadi plus 5. Setelah itu tinggal dikurangkan, 10Q dikurang 2Q sama dengan 8Q. Sama dengan 11, 6 tambah 5 yaitu 11. Maka Q, nilai Q-nya sama dengan 11/8. Nah, sampai di sini apakah kalian mengerti? Ini bisa disederhanakan ya. Bisa disederhanakan atau bisa sampai di sini saja. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.